teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Cahyati. Saya dari jurusan Pendidikan Masyarakat kelas 1B. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Ada yang tahu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran dari penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Beberapa menurut para ahli. Menurut para ahli seperti Haki, Raid, dan Ridwan, mereka mengemukakan pendapat mereka tentang kalimat efektif, bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Sedangkan menurut Arifin, menurutnya kalimat efektif itu adalah kalimat yang memenuhi kriteria, jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Sedangkan menurut Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca atau pendengar tersebut. Syarat-syarat kalimat efektif. Berikut adalah beberapa syarat kalimat efektif. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran dari pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang ketiga, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud dari penulis atau pembicaranya. Yang keempat, menyampaikan pikiran penulis kepada pembaca atau pendengar dengan tepat. Yang kelima, sistematis dan tidak bertele-tele. Unsur kalimat efektif. Berikut adalah beberapa unsur kalimat efektif. Yang pertama, subjek atau S adalah kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan, seperti ibuku sedang melukis, yang berpakaian batik dosen saya. Predikat atau P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Subjek, contohnya David Beckham bermain dengan baik. Dia pelari tercepat di Indonesia. Berikutnya adalah objek atau O. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Contohnya, dia memukul tembok. Johnny memakai celana saya. Berikutnya, pelengkap atau pel. Pelengkap atau pel adalah komplemen dalam bagian kalimat yang melengkapi P. Contohnya, Cinta akan tiba di bandara pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dwi pergi bersama Robi. Keterangan atau ket. Keterangan atau ket adalah bagian kalimat yang menerangkan S, P, O, dan pel. Posisinya bersifat bebas. Dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Contohnya, Budi memberikanku novel bagus. Sinta menghadiahkan orang tuanya mobil baru. Pola dasar kalimat. Kalimat dasar ialah kalimat yang bersifat informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, atau kalimat dasar pola S, piket, atau objek, ataupun pelengkap. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam beberapa tipe seperti berikut. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka sedang menyusun strategi penyerangan. Mereka sebagai S, sedangkan penyusun sebagai P, strategi penyerangan sebagai O. Kalimat dasar berpola SPOPEL.
Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek dan pelengkap. Misalnya, dia mengirim saya surat, dia sebagai S, mengirim sebagai P, saya sebagai O, surat pel. Kalimat dasar berpola S, P, K. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya, mereka sebagai S, berasal dari P, dari Surabaya, K. Kalimat dasar berpola S, P, O, pel, K. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Misalnya, dia mengirim ibunya uang setiap bulan. Dia sebagai S, pengirim sebagai P, ibunya O, uang pel, setiap bulan K. Kalimat dasar berpola S, P, O, K. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami sebagai S memasukkan sebagai P pakaian O ke dalam lemari K. Jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, ada kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi harus mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Karena kalimat ini tidak boleh bersifat ambigu atau tidak jelas. Contohnya, besok saya tidak mengikuti acara ini karena saya pergi ke Jogja. Yang kedua, lahan gambut harus kita jaga kelestariannya karena di sana sebagai tempat hidup banyak macam organisme. Kalimat dalam menyampaikan ide atau gagasan. Saat kita menyampaikan suatu ide, harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan tidak terkesan bertele-tele. Apalagi jika sampai menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, menurutku acaranya akan lebih tepat kita undur setelah sholat Jumat saja, agar para peserta laki-laki yang beragama Islam bisa ikut acara ini sampai selesai. Yang kedua, menurutku acara kemah akan lebih seru jika diakhiri dengan pesta api unggun. Kalimat formal. Bisa dibayangkan bila peraturan daerah atau undang-undang menggunakan bahasa lain atau kalimat yang tidak efektif, tentu akan menjadi tidak jelas dan multitafsir. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, dalam kalimat formal pasti menggunakan kalimat efektif. Contohnya, diharapkan kepada calon pegawai untuk mengikuti ujian seleksi yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Goro Among Progo. Diumumkan kepada para siswa untuk membersihkan kelasnya masing-masing sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Baiklah teman-teman, sekian dari materi hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, sama komen kalian. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, jangan lupa ya disebarin juga. Bye, terima kasih, semoga membantu kalian.